Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas tentang past perfect tense. So without further ado, let's get started. Selepas pembelajaran di video kali ini, diharapkan kalian bisa memahami pengertian dari past perfect tense, penggunaan past perfect tense, rumus past perfect tense, contoh kalimat dari past perfect tense, serta keywords atau kata kunci yang biasa digunakan pada kalimat past perfect tense. Pembelajaran kali ini kita mulai dengan pemahaman dari pengertian past perfect tense. Jadi, past perfect tense merupakan tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan juga selesai di masa lalu. Jadi, saat kita membicarakan peristiwa tersebut terjadi di masa lalu dan juga sudah selesai serta tidak ada kaitannya dengan masa kini. Past perfect tense juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya yang terjadi di masa lampau juga terjadi. Nah, di sini berarti ada dua peristiwa yang muncul di masa lampau, di mana peristiwa yang pertama merupakan bentuk past perfect tense dan berhenti atau selesai terlebih dahulu sebelum kemudian peristiwa lainnya muncul. Masih butuh penjelasan serta contoh kalimat dari past perfect tense ini? Tenang aja, kita bakalan ngebahas lebih detail lagi. Saat kita hendak membentuk kalimat past perfect tense, dua hal yang wajib ada yaitu had dan past participle atau verb 3. Untuk rumusan umumnya sebagaimana kita ketahui dalam membentuk kalimat past perfect tense yaitu subjek ditambah had ditambah verb 3 ditambah objek. Jadi ingat ya, saat membentuk kalimat past perfect tense kalian wajib dan butuh banget menggunakan had ditambah verb 3. Oke, kita ke contoh biar lebih jelasnya lagi. Kita punya kalimat I had spoken English in the seminar yang memiliki arti saya telah berbicara menggunakan bahasa Inggris dalam sebuah seminar. Sebenarnya untuk memahami dan juga untuk membuat kalimat past perfect tense cukuplah sederhana. Karena dalam membentuk kalimat past perfect tense ini kita tidak perlu untuk mewaspadai akan subjek yang digunakan. Dalam artian apapun subjeknya, baik itu singular maupun plural, kata berikutnya yang harus digunakan yaitu had ditambah verb 3. Dimana kita ketahui bahwa subjek singular terdiri dari I, he, she, it. Sedangkan untuk plural terdiri dari we, they, you. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin membentuk kalimat past perfect tense meskipun singular atau plural dalam subjek yang digunakan, kalian cukup menambahkan had ditambah verb 3 aja. Mungkin di antara kalian pernah membaca contoh kalimat past perfect tense namun memakai tambahan been di belakang kata had. Nah, mari kita bahas asal-usul dari kalimat tersebut. Jadi secara umum saat kalian menyusun kalimat past perfect tense di mana kalimat tersebut menjelaskan kejadian, peristiwa atau action, maka kalian wajib menggunakan rumus had ditambah verb 3. Contohnya, I had left before she came here. Saya sudah pergi sebelum dia datang. Tapi ini ada pengecualiannya. Yang harus kalian ingat kalau semisalkan kalimat yang disusun ternyata menggunakan kata benda atau noun, maka kalian wajib menambahkan been di belakang kata had. Jadi contohnya, I have been a nurse when I meet him. Saya pernah menjadi perawat saat saya bertemu dengan dia. Jadi ingat ya, ini pengecualian kalau misalkan kita menjelaskan sebuah kalimat dalam bentuk past perfect tense menggunakan nominal atau noun, maka kita wajib menambahkan been di depan had. Jadi untuk rumusannya adalah subjek ditambah had ditambah been ditambah noun. Agar lebih jelas, kita akan kembali memberi contoh mengenai kalimat past perfect tense nominal, di mana kali ini kita akan menggunakan here atau non-verb sebagai kata keterangan tempat dalam kalimat. Kita memiliki contoh I have been here before she moved. Saya sudah berada di sini sebelum dia pindah.
here merupakan kata keterangan tempat, sehingga kita harus menambahkan been setelah had. Mari kita ulangi. Jadi, apabila kita mau menyusun kalimat past perfect tense nominal, maka rumusannya adalah subjek ditambah had ditambah been ditambah non-verb. Gimana? Sudah mulai cukup jelas dan bisa memahami mengenai perbedaan past perfect tense menggunakan verb dengan past perfect tense nominal? Selanjutnya, kita akan mengenal beberapa keyword atau kata kunci yang biasanya digunakan untuk membentuk past perfect tense. Di mana kata kunci ini juga bisa menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenali kalimat past perfect tense. Keyword di sini berupa kata keterangan waktu past perfect tense yang terdiri dari before, sebelum, after, sesudah, when, ketika, until, hingga, just, baru saja, as soon as, secepatnya, by the time, pada saat itu. Oke, sekarang saatnya kita ke contoh yang menggunakan keterangan waktu dari kalimat past perfect tense. Biasanya saat kita menggunakan keterangan waktu past perfect tense, maka kita hendak menginformasikan dua kejadian yang terjadi di masa lalu, di mana kejadian yang pertama selesai terlebih dahulu sebelum peristiwa atau kejadian berikutnya muncul. Adapun ketika kita menginformasikan peristiwa tersebut, maka salah satu kalimatnya kita bentuk menggunakan rumus past perfect tense, di mana kalimat atau peristiwa kejadian yang berikutnya muncul kita susun menggunakan rumus simple past tense. Mari kita ke contoh agar lebih jelasnya lagi. Contoh yang pertama, kita punya kalimat she had studied English before she moved to Singapore. Dia belajar bahasa Inggris sebelum dia pindah ke Singapura. Nah, di sini peristiwa pertama yang terjadi adalah dia telah belajar bahasa Inggris. Peristiwa yang kedua kemudian terjadi dia pindah ke Singapura. Jadi belajar bahasa Inggrisnya terlebih dahulu selesai sebelum dia pindah ke Singapura. Maka dari itu peristiwa yang pertama kita bentuk menggunakan rumus past perfect tense, di mana she merupakan subjek, ditambah had, ditambah verb 3 yaitu studied, dan ditambah objek berupa kata English. Nah, untuk selanjutnya ketika kita memasangkan dengan peristiwa yang kedua atau kalimat berikutnya, maka kita wajib menggunakan kata keterangan. Kata keterangan kali ini yang kita gunakan adalah before, yaitu sebelum. Nah, untuk peristiwa yang kedua atau kalimat berikutnya kita menggunakan rumus simple past, yaitu she moved to Singapore, di mana she sebagai subjek, move sebagai verb 2, to Singapore sebagai keterangan tempat. Contoh berikutnya yang kita punya yaitu Brian came here after I had called him. Brian datang ke sini setelah saya menelponnya. Nah, jadi yang peristiwa pertama terjadi terlebih dahulu adalah saya menelponnya. Setelah saya menelponnya, baru deh Brian datang. Karena itu, kalimat I had called him memakai rumus past perfect tense dan Brian came here memakai rumus simple past tense. Sekarang mari kita analisa contoh berikutnya, yaitu Sehun was come when I had just eaten. Jadi di sini peristiwa yang terlebih dahulu selesai yaitu I had just eaten. Kemudian peristiwa yang kedua muncul adalah Sehun was come. Jadi saya selesai makan dulu nih, baru si Sehun datang. When you drop that booty down. Selanjutnya kita akan menyusun kalimat past perfect tense dalam 3 bentuk, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Untuk menyusun kalimat positif past perfect tense kita sudah mempelajari di slide sebelumnya, yaitu subjek ditambah had ditambah verb 3. Untuk contohnya kita punya they had studied, di mana they sebagai subjek ditambah had dan ditambah verb 3 yaitu studied. Dalam membentuk kalimat negatif past perfect tense, kita perlu menambahkan not setelah had. Jadi rumusnya adalah subjek ditambah had ditambah not ditambah verb 3. Cukup sederhana kan? Jadi kita punya contoh they had not studied. They sebagai subjek ditambah had ditambahkan not dan verb 3-nya studied.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kalimat interrogatif past perfect tense. Yang pertama adalah penggunaan tanda tanya yang wajib terletak di belakang kalimat interrogatif past perfect tense. Yang kedua, kalian harus memindahkan had ke awal kalimat. Jadi untuk rumusnya adalah had ditambah subjek ditambah verb 3, dan jangan lupa untuk membubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Untuk contoh kalimatnya kita punya had they studied. When you drop that booty down. Agar kalian lebih memahami pembentukan kalimat past perfect tense, maka kita akan memberikan contoh lagi. Yang pertama untuk kalimat positif dari past perfect tense, contohnya adalah she had finished the test. Untuk selanjutnya kita punya contoh past perfect tense dalam bentuk negatif, di mana kita menambahkan not setelah had, yaitu she had not finished the test. Kemudian untuk interrogatif, ingat tambahkan tanda tanya di akhir kalimat dan had dipindahkan ke awal kalimat. Contohnya, had she finished the test? Kapan sih sebenarnya kita membentuk atau menggunakan kalimat past perfect tense? Jadi, kalimat past perfect tense kita gunakan apabila kita ingin menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu peristiwa lainnya terjadi. Ini telah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, di mana kita menggunakan tambahan keterangan waktu. Yang kedua, kita bisa menggunakan past perfect tense saat kita ingin menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Jadi peristiwa terjadi di masa lampau. Nah, yang ketiga, kita menggunakan untuk menyatakan seberapa sering suatu peristiwa terjadi di masa lampau atau frekuensi suatu peristiwa terjadi di masa lampau. Selanjutnya, penggunaan kalimat past perfect tense bisa digunakan untuk menyatakan sebuah berita atau reported text yang belum pernah kita dengar sebelumnya, dan berita ini disampaikan oleh orang lain. Nah, yang terakhir nih, kita bisa menggunakan past perfect tense ini ketika kita ingin menyatakan sebuah jawaban yang berasal dari pertanyaan simple past. Agar lebih jelasnya lagi mengenai penggunaan past perfect tense, mari kita ke contoh. Jadi yang pertama, kita menggunakan past perfect tense ini untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum suatu peristiwa lainnya terjadi. Ini sudah dibahas di slide sebelumnya, di mana ada dua peristiwa di masa lalu. Yang satu selesai terlebih dahulu sebelum akhirnya terjadi peristiwa yang kedua. Contohnya kita punya, you had studied bahasa Indonesia before you move to Jakarta. Kamu telah mempelajari bahasa Indonesia sebelum pindah ke Jakarta. Yang kedua, kita punya contoh, he got bad score at math because he had not studied enough. Dia mendapat nilai yang jelek pada matematika karena dia tidak sungguh-sungguh belajar. Untuk contoh yang terakhir, kita punya kalimat, when I come home last night, she had already slept. Ketika saya pulang ke rumah tadi malam, dia sudah tidur. When you drop that booty down. Penggunaan past perfect tense berikutnya adalah untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lalu. Jadi kita akan menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi dengan informasi atau keterangan waktu yang detail atau tepat. Kapan sih peristiwa itu terjadi di masa lalu? Nah, jadi kita punya contoh nih. Yang pertama, I had fallen asleep before 9 o'clock. Saya sudah tidur sebelum jam 9 malam. Yang kedua, kita punya contoh, my dad has established his company before 1995. Ayah saya sudah mendirikan perusahaannya sebelum tahun 1995. Di sini diberikan informasi bahwa perusahaan tersebut sudah dibangun sebelumnya. Nah, dan waktu di masa lalunya itu diinformasikan, yaitu pada tahun 1995. Jadi kalau misalkan kalian ingin menginformasikan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan keterangan waktu yang tepat, maka kalian bisa menggunakan rumusan past perfect tense. Contoh selanjutnya kita punya, she had never cooked until last month. Dia belum pernah memasak sampai akhir bulan.
Penggunaan yang ketiga digunakan untuk menyatakan seberapa sering sih sebuah peristiwa terjadi di masa lampau. Contohnya, I had read this book twice before my sister borrowed it. Saya sudah membaca buku ini 2 kali sebelum adik saya meminjamnya. Contoh berikutnya kita punya he had applied job vacancy many times. Dia sudah melamar lowongan pekerjaan berkali-kali. Next, past perfect tense digunakan untuk menyatakan sebuah berita atau reported text yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan berita ini disampaikan oleh orang lain. Ada suatu peristiwa nih yang terjadi belum kita dengar dan kita tahu, tapi akhirnya kita tahu dan dengar dari orang lain. Contohnya kita punya she said that her friend had sent birthday gift. Dia berkata bahwa temannya telah mengirimkan hadiah ulang tahun. Next, contohnya my dad said that Andy had washed the car. Ayahku berkata bahwa Andy sudah mencuci mobil. Untuk yang terakhir, past perfect tense juga digunakan ketika kita menyatakan sebuah jawaban yang berasal dari pertanyaan simple past. Apabila ada seseorang yang melontarkan pertanyaan dalam bentuk simple past, maka kita wajib menjawabnya dengan bentuk past perfect tense. Contohnya, why did Wendy go to Canada? Ini adalah bentuk pertanyaannya, mengapa Wendy pergi ke Kanada? Jawabannya, because he had never been there before. Karena dia belum pernah pergi ke sana sebelumnya. Makasih banyak ya buat attention kalian. Jangan lupa buat like and subscribe. Kalau misalkan kalian ada request untuk pembahasan materi bahasa Inggris, bisa request di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.